Kegilaan yang disebabkan oleh perang berburu telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan di Akademi Spiritual Surga Utara, sebelum akhirnya mulai mereda. Saat peringkat surgawi menuju stabilitas, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara kembali menuju kedamaian seperti biasanya. Dalam kedamaian ini, ada beberapa hal yang pengumumannya menarik minat siswa untuk berdiskusi. Salah satunya adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong telah berkolaborasi dan membentuk tim, dan mengambil tugas untuk membunuh Molongzi dari aula misi. Hal ini segera menimbulkan keributan di Akademi Spiritual Surga Utara. Nama buruk Molongzi bisa dikatakan sangat kejam di Akademi Spiritual Surga Utara. Dikatakan bahwa selama para siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang sedang berlatih di dunia luar bertemu dengannya, hampir semua dari mereka akan disiksa secara sadis hingga mati, atau menderita kematian yang sangat menyedihkan. Hal ini menimbulkan kebencian yang tidak dapat didamaikan di kalangan mahasiswa. Namun, meski Molongzi buas dan kejam, kekuatannya sangat tirani. Di Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah orang yang mampu menjadi ancaman baginya hanya ada 2 orang, Shen Changsheng dan Li Xuantong. Di masa lalu, Shen Changsheng akan pergi sendirian. Namun, dia kembali tanpa hasil apapun. Kali ini, dia akhirnya berkolaborasi dengan Li Xuantong. Jelas sekali, mereka telah memutuskan sebuah rencana bahwa mereka harus menyingkirkan racun dari Akademi Spiritual Surga Utara ini. Kolaborasi peringkat 1 dan 2 dari peringkat surgawi adalah sesuatu yang sangat pantas untuk dilihat. Namun, masa tidak berdaya karena mereka tidak dapat mengikuti keduanya, dan hanya bisa diam-diam menunggu kabar baik di dalam akademi. Mereka semua percaya bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong, duo yang menakjubkan dan mutlak ini, pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Namun, jelas bahwa berita seperti ini tidak akan datang secepat ini. Oleh karena itu, kira-kira 10 hari setelah Shen Changsheng dan Li Xuantong meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, sebagian besar kegilaan ini perlahan-lahan memudar menjadi kedamaian. Namun, setelah masalah ini, ada satu hal lagi yang telah merusak kedamaian Akademi Spiritual Surga Utara. Semua orang sudah mengetahui bahwa ada banyak sekali akademi spiritual di dunia 1000 besar. Meskipun nama-nama dari 5 akademi besar memiliki reputasi yang paling besar, hal ini tidak berarti bahwa sebenarnya tidak ada akademi spiritual lain yang kekuatannya setara dengan 5 akademi besar. Ada beberapa akademi spiritual yang sama kuatnya yang kekuatannya tidak lebih lemah dari 5 akademi besar. Namun, reputasi dan ketenaran mereka agak lemah. Oleh karena itu, ketika orang sering berbicara tentang akademi spiritual, 5 akademi besarlah yang paling mudah diingat oleh orang-orang. Karena hal ini, tidak diragukan lagi hal itu telah merangsang akademi-akademi kuat yang memiliki kualifikasi untuk menantang 5 akademi besar, namun hanya kurang dalam ketenaran dan prestise. Mereka telah memikirkan segala macam metode, dan mencari orang-orang jenius di mana-mana dalam upaya mengandalkan mereka untuk mempromosikan nama akademi seiring dengan berkembangnya para jenius tersebut. Tentu saja, ketenaran dan reputasi semacam ini harus bergantung pada nama 5 akademi besar. Oleh karena itu, hal ini mengarah pada terciptanya apa yang disebut pertukaran akademi. Sederhananya, setelah jangka waktu tertentu, akan ada beberapa akademi kuat yang akan membawa timnya menuju 5 akademi besar, dan menggunakannya sebagai alasan untuk meminta siswa membandingkan catatan. Dari penampilannya terlihat baik hati. Namun, niat kompetitif dan provokatif yang terkandung di dalamnya sudah terlihat jelas. Meskipun 5 akademi besar sudah jelas tentang apa yang disebut pertukaran ini, mereka tidak punya cara untuk menolaknya. Bagaimanapun juga, alasan-alasan penentangan mereka benar-benar terdengar tinggi dan bermartabat. Menjadi 5 akademi besar, prestise dan reputasi mereka dipertaruhkan. Oleh karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Demikian pula, setelah lebih dari sebulan sejak berakhirnya perang berburu, Akademi Spiritual Surga Utara menyambut baik pertukaran akademi. Hal ini tidak dapat disangkal menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara yang damai menjadi gelisah dan terganggu sekali lagi. Cukup banyak siswa berprestasi mulai menyingsingkan lengan baju mereka untuk beraksi dan bersiap untuk mengungkapkan kemampuan mereka di pertukaran akademi ini. Mereka ingin orang-orang itu mengerti bahwa kualitas Akademi Spiritual Surga Utara bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan akademi spiritual manapun. Menjadi salah satu dari 5 akademi besar, mereka tentu saja memiliki kesombongannya sendiri.
mungkin mereka adalah orang-orang biasa di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, terlepas dari itu, mereka semua telah mengatasi semua kesulitan untuk bisa menjadi murid akademi ini. Dari sinilah mereka memunculkan kesombongan mereka. Oleh karena itu, pertukaran akademi ini adalah sesuatu yang telah dinanti-nantikan oleh banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara, tanpa tergesa-gesa saat hal itu tiba. Tahun ini, akademi yang menjalani pertukaran dengan Akademi Spiritual Surga Utara adalah Akademi Spiritual Kuali Kuno. Itu adalah akademi spiritual yang kuat yang terletak di benua Kuali Kuno. Dikatakan bahwa ketenaran dan reputasi benua Kuali Kuno lebih rendah daripada benua Surgawi Utara. Namun, meremehkan akademi spiritual yang mengambil namanya dari benua tempat ia berada karena ketenaran dan reputasinya yang lebih rendah mungkin merupakan hal yang agak bodoh untuk dilakukan. Oleh karena itu, selama periode ini, semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara akan memperhatikan masalah ini. Tingkat perhatiannya bahkan melebihi perang berburu. Bagaimanapun juga, terlepas dari perubahan yang terjadi akibat perang berburu, orang yang paling menonjol tetaplah orang dari Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, dalam pertukaran seperti itu, jika mereka kalah, itu akan menodai ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Northern Heavens. Terlepas dari satu kekalahan pun, semua wajah mereka akan berubah menjadi jelek. Oleh karena itu, saat ini, para siswa Akademi Spiritual Surga Utara sangat kooperatif. Terlepas dari kontradiksi dalam faksi internal, mereka harus berurusan dengan bursa ini sebelum menyelesaikan perselisihan mereka. Jika tidak, mereka akan dihina dan dihina oleh semua siswa. Hasilnya, pertukaran ini berjalan sesuai rencana. Lokasi bursa didirikan di alun-alun utara. Dapat dilihat bahwa Akademi Spiritual Surga Utara menganggap pertukaran ini sangat penting. Bagaimanapun, ini menyangkut ketenaran dan reputasi akademi spiritual mereka. Bagi pendiri akademi spiritual, ketenaran dan reputasi adalah hal yang sangat penting. Untuk pertukaran seperti itu, dengan kata lain, seseorang dapat menyebutnya sebagai tempat yang sedikit mempermalukan publik. Jika Akademi Spiritual Surga Utara tidak mampu mempertahankan tempat ini, hal itu akan berdampak negatif terhadap ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Setelah peluncuran pertukaran ini, para siswa Akademi Spiritual Surga Utara menjadi lebih serius dan serius. Hal ini disebabkan oleh sensasi yang mereka dapatkan dari para siswa Akademi Kuali Kuno yang datang. Para siswa ini tampaknya telah melalui proses penyaringan dan seleksi yang ketat, karena tidak ada satupun yang mudah untuk ditangani. Pertukaran ini berlanjut selama 3 hari penuh. Pada hari pertama pertukaran, kedua belah pihak telah mengirimkan ahlinya. Namun, tidak satupun dari mereka mampu memperoleh keunggulan apapun. Beberapa siswa berprestasi dan terkenal di peringkat surgawi memperoleh beberapa kemenangan, serta beberapa kekalahan. Secara keseluruhan, situasi bisa dikatakan stabil. Namun, hasil ini menyebabkan para siswa Akademi Spiritual Surga Utara menarik kembali rasa hina dan hinaan mereka. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini telah dipersiapkan. Ditambah dengan fakta bahwa peringkat 1 dan 2 di peringkat surgawi, Shen Changsheng dan Li Xuantong, berada di luar akademi dalam misi membunuh Molongzi, tentu saja, mereka tidak dapat kembali dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, Mu Chen, yang telah mencapai ketenaran luas dan naik ke peringkat 3 peringkat surgawi, telah menghilang secara misterius selama lebih dari sebulan, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan tidak adanya 3 orang terkuat mereka, jika mereka melanjutkan kelalaian mereka, keinginan untuk meraih kemenangan di pertukaran ini mungkin akan menjadi tugas yang sulit. Jadi, pada hari kedua, 10 peringkat teratas dalam peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara, Hiao, Su Xuan, Su Wang, Zhao Qingsan dan siswa peringkat teratas lainnya semuanya keluar. Dengan susunan pemain seperti itu, final Akademi Spiritual Surga Utara berhasil meraih kemenangan luar biasa dan menekan kembali kemegahan Akademi Spiritual Kuali Kuno. Namun penindasan semacam ini hanya berlangsung sehari. Pada hari ketiga, Akademi Spiritual Kuali Kuno tidak terus mengirimkan lebih banyak siswa berprestasi. Faktanya, mereka hanya mengirimkan 1 orang. Namun, orang inilah yang memulai tantangannya dari peringkat ke-9 peringkat surgawi. Dalam kurun waktu sehari yang singkat, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, dia berturut-turut telah mengalahkan Mu Fengyang, Su Huang, Zhao Qingsan, Su Xuan dan siswa berprestasi lainnya dari Akademi Spiritual Surga Utara.
Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara menjadi gempar karena hal itu. Lebih dari separuh 10 besar dalam peringkat surgawi yang mengambil tindakan dieliminasi oleh orang itu. Apalagi tindakan orang tersebut sangat kejam dan keji. Tampaknya semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang kalah darinya menderita luka serius. Cara kekerasan dan keji semacam ini telah menimbulkan kemarahan dan kemarahan gabungan dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, mereka masih belum punya cara untuk mengatasi kekuatan orang itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapan terakhir mereka di pundak Hiao yang belum kalah. Namun, pada akhirnya, harapan semacam ini masih hancur tanpa ampun. Hiao mampu bersaing dengan lawannya, dan telah menggunakan semua cara dan metodenya. Namun karena salah langkah, dia tetap menyesal kalah. Oleh karena itu, 10 besar peringkat surgawi tampaknya telah sepenuhnya musnah. Suara-suara dari seluruh siswa Akademi Spiritual Surga Utara langsung padam. Jelas, tidak ada yang mengira akan ada situasi seperti itu di bursa ini. Sebaliknya, suasana di sisi Akademi Spiritual Kuali Kuno sangat bersemangat. Beberapa murid mereka sudah merasa jijik dan meremehkan ketika mereka melihat murid-murid dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam hati mereka benar-benar percaya bahwa Akademi Spiritual Kuali Kuno mereka telah melampaui Akademi Spiritual Surga Utara dalam hal kekuatan, dan sudah cukup untuk menggantikan akademi ini dari salah satu dari 5 akademi besar. Setelah pertarungan ini, setiap siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengetahui orang jahat yang tampaknya menyebabkan kehancuran total 10 besar dalam peringkat surgawi. Itu adalah seorang pemuda bernama Liu Zheng. Bakatnya sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, yang membuat orang terkejut dan takjub adalah dia pernah dipilih oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Namun pada akhirnya ia tidak mampu lolos evaluasi. Setelah tersingkir, dia beralih ke Akademi Spiritual Kuali Kuno. Namun, siswa yang sebelumnya tersingkir ini telah muncul sekali lagi di Akademi Spiritual Surga Utara. Ini adalah skenario yang tidak terduga. Dengan ironi yang mengejek, hal itu menyebabkan rasa sakit yang membara di hati semua siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak heran mengapa orang ini begitu kejam ketika dia bergerak. Dia mengandalkan ini untuk membalas dendam pada fakta bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak memiliki mata. Para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara sangat marah dan marah. Evaluasi tersebut tidak dapat dianggap sepenuhnya adil, karena bergantung pada kekuatan dan keberuntungan. Meskipun Liu Zheng ini memiliki bakat yang mengejutkan, kekurangannya hanyalah sedikit keberuntungan. Omong-omong, tidak ada orang yang bisa disalahkan. Namun, dari keganasan yang ditunjukkan dalam serangannya, ia tampaknya memiliki keluhan yang berlebihan. Merasa marah, para siswa Akademi Spiritual Surga Utara terus mencari siswa terbaik mereka yang belum bergerak. Namun, setelah itu, mereka menemukan bahwa selain trio Shen Changsheng, Li Xuantong dan Mu Chen yang hilang, sepertinya tidak ada siswa yang lebih kuat dari Hiao di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Hasil ini menyebabkan mereka semua menangis. Mungkinkah pertukaran ini akan berakhir dengan hasil yang menyedihkan? Jika itu terjadi, begitu Akademi Spiritual Kuali Kuno pergi, mereka mungkin akan langsung mengumumkannya secara sembarangan. Pada saat itu, ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara mereka akan mengalami pukulan yang serius. Ini bahkan mungkin mempengaruhi prestise mereka, serta peringkat mereka dalam 5 akademi besar. Namun, harapan selalu muncul secara tidak sengaja. Saat semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara menangis, Su Xuan telah merekomendasikan seseorang yang telah mendapat persetujuan dari banyak orang. Orang itu tentu saja satu-satunya, selain Mu Chen dan 2 orang lainnya yang hilang, dalam 10 besar peringkat surgawi yang belum mengambil tindakan. Orang itu adalah satu-satunya Luoli. Alun-alun utara. Sampai sekarang, alun-alun ini, yang sepi setelah berakhirnya perang berburu, sekali lagi menjadi pusat perhatian banyak orang, karena kedatangan bursa. Perhatian yang diperolehnya tampak lebih bersemangat dan bergairah dibandingkan perang berburu. Hal ini disebabkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara berkumpul bersama untuk menghadapi lawan asing. Akademi Spiritual Kuali Kuno sudah menekan bagian atas kepala mereka. Jika mereka tidak bisa mengembalikan ekspresi yang memenuhi wajah mereka kembali ke lawan mereka, mereka mungkin benar-benar menjadi bahan tertawaan 5 akademi besar, dan akan menerima ejekan dari semua orang. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Akademi Spiritual Surga Utara yang arogan.
Lautan manusia memenuhi alun-alun yang luas dan luas. Lebih dari 90% orang di sana adalah siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Hanya di sudut barat laut ada sekelompok kecil orang yang hadir secara tidak harmonis. Mereka adalah siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno. Para siswa tersebut mengenakan jubah berwarna hijau, dengan hadirnya laki-laki dan perempuan. Namun, sebagian besar dari mereka melipat tangan di depan dada, sementara seringai dingin muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang berjumlah besar dan mengesankan. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih banyak orang? Anda masih belum bisa mengalahkan kakak senior Liu Zheng. Dalam pertukaran ini, Akademi Spiritual Kuali Kuno kami akan menginjak Akademi Spiritual Surga Utara Anda. Jika mereka mampu masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara dan memiliki kinerja menonjol dan luar biasa di kompetisi akademi besar setengah tahun kemudian, maka, mungkin Akademi Spiritual Kuali Kuno mereka mungkin bisa mengambil alih tempat Akademi Spiritual Surga Utara. Akademi. Saudara senior Liu Zheng, Anda hanya perlu membela kami 1 hari lagi agar Akademi Spiritual Kuali Kuno kami dapat meraih kemenangan. Pada saat itu, mari kita lihat apakah ada hal lain yang ingin mereka katakan. Semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara ini enggan mengakui kesalahan mereka, seperti mengatakan bahwa siswa terkuat mereka tidak ada. Kakak senior Liu Zheng telah bertarung sejak kemarin hingga sekarang. Jadi yang disebut 10 besar dari peringkat surgawimu, bukankah itu sama sekali tidak berguna? Tepat sekali, bahkan jika 3 peringkat teratas surgawi Anda datang hari ini, senior Liu Zheng akan membuat mereka enyahlah dengan ekor di antara kaki mereka seperti biasa. Haha. Ejekan dan tawa keras yang datang dari para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno terdengar dengan menahan diri, yang segera menimbulkan kemarahan dan kemarahan dari masa siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Sejak kemunculan Liu Zheng itu, sikap mereka menjadi sangat merajalela. Namun, karena hasil yang menurun, meskipun perut siswa Akademi Spiritual Surga Utara dipenuhi api, mereka tidak dapat mengeluarkannya, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membiarkan mata mereka berkobar. Di alun-alun di depan mereka berdiri seorang pria berjubah hijau, yang tangannya disilangkan di depannya. Dengan punggung tegak, dia menatap acuh tak acuh pada siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang marah, sementara seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Inikah Akademi Spiritual yang aku impikan untuk masuki? Dari kelihatannya, tidak sehebat di mimpiku. Dia ingin memberitahu orang-orang di Akademi Spiritual Surga Utara bahwa kehilangan dia, Liu Zheng, menunjukkan betapa butanya mereka. Di bagian paling depan dari masa siswa Akademi Spiritual Surga Utara adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling elit di dalam tubuh siswa. Hiao, Su Xuan, Su Huang dan siswa elit veteran lainnya, serta para elit baru seperti Zhao Qingshan, semuanya berkerumun di sekitar sana. Namun, saat ini, ekspresi wajah mereka bukanlah pemandangan yang indah untuk dilihat. Su Xuan, apakah kamu sudah mengirim orang untuk memberitahu Luoli? Apakah dia akan datang? Tanya Su Huang dengan suara rendah sambil menatap Su Xuan. Saat ini, selain Shen Changsheng, Li Xuantong, dan juga Mu Chen, yang menghilang secara misterius selama lebih dari sebulan, dari 10 besar peringkat surgawi, hanya Luoli, yang belum mengambil tindakan, yang tersisa. Saya sudah mengirimkan pesannya. Meskipun Luoli biasanya tidak suka berkelahi dengan orang lain, masalah ini menyangkut wajah Akademi Spiritual Surga Utara kita. Dia harus datang. Su Xuan menjawab sambil menganggukkan kepala kecilnya. Apakah ada gunanya dia datang? Kekuatan Liu Zheng ini harusnya berada pada tahap penyelesaian surgawi tahap awal. Dia tidak lebih lemah dari Li Xuantong. Tanpa berbicara tentang Luoli, bahkan jika Mu Chen datang, aku khawatir dia mungkin tidak bisa meraih kemenangan. Lagi pula, ini bukan perbandingan yang bersahabat. Setelah semua yang terjadi, Hiao menjaga jarak dari Mu Chen. Karena Luoli memiliki hubungan seperti itu dengan Luoli, meskipun dia tahu bahwa situasi di hadapannya cocok, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk menyebutkannya. Su Xuan melotot acuh tak acuh padanya dan berkata, jika kamu merasa mampu, kami semua akan membiarkanmu melanjutkan. Mendengar kata-katanya, Hiao menjadi lesu. Mengepalkan giginya, dia memutar kepalanya. Meskipun dia sudah sangat dekat dengan tahap penyelesaian surgawi, dia masih tidak dapat mengambil langkah maju. Jika tidak, dia pasti sudah mengalahkan Liu Zheng.
Keheningan memenuhi kerumunan saat semua orang merasa sedikit cemberut. Orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno ini benar-benar tahu kapan harus memilih tantangan. Shen Changsheng dan Li Xuantong baru saja meninggalkan akademi, sementara Mu Chen menghilang secara misterius. Mereka telah memilih waktu seperti itu untuk melancarkan serangan, menyebabkan mereka tidak siap dan tidak mampu mengerahkan pertahanan apapun. Sementara tatapan provokatif dan marah saling bertukar pandang di antara para siswa dari kedua akademi, atasan mereka sama-sama duduk di podium utama di alun-alun utara. Meskipun suasana di sana tidak begitu tajam dan kompetitif dibandingkan suasana antar siswa, namun terlihat jelas bahwa tidak ada keramahan juga. Haha, Kepala Sekolah Taichang, sepertinya Akademi Spiritual Kuali Kuno kami datang pada saat yang tidak menguntungkan bagi kalian. Bakat anak nakal itu, Liu Zheng sangat tinggi. Namun, dia terlalu sombong. Awalnya aku ingin dia bertemu dengan murid-murid paling elit di Akademi Spiritual Surga Utara dan mengandalkan mereka untuk menunjukkan keangkuhannya, kata seorang pria bertubuh kedagingan sambil tersenyum dan duduk di podium utama. Anda pasti bercanda, Dekan Fei. Pertukaran hanyalah kompetisi kecil untuk membandingkan catatan. Saat saling membandingkan nada, menemukan kelemahannya saja sudah cukup. Kenapa repot-repot merendahkan keangkuhan orang lain, kan? Jawab Dekan Taichang sambil tersenyum tipis. Orang gemuk yang tampak seperti pedagang adalah Dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno, dan diberi nama Fei Qingsong. Meski penampilannya tidak menakjubkan, dia adalah sosok yang berada di puncak ekstrim di benua Kuali Kuno. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi dekan sebuah akademi. Oleh karena itu, siapapun yang meremehkannya karena penampilannya mungkin akan terbunuh dengan satu serangan darinya, tanpa mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi. Sikap Dekan Taichang lebih baik, kata Fei Qingsong sambil tetap berseri-seri di kedua sudut. Sambil menepuk telapak tangannya yang besar dan kasar ke atas meja, dia berkata, sepertinya Akademi Spiritual Kuali Kuno kita memiliki keuntungan yang tidak adil dalam pertukaran ini. Mohon santai saja, Dekan Taichang. Ketika aku kembali, aku akan menegur anak-anak kecil itu, dan membuat mereka menutup mulut mereka rapat-rapat. Haha. Senyuman tipis masih melekat di wajah Din Taichang tanpa rasa hangat atau amarah. Hanya penatua yang duduk di sampingnya yang mulai mengerutkan kening dan mengerutkan alisnya. Itu adalah ketua aula hukuman, Mo Yu. Dengan samar menggerakkan bibirnya, secercah suara terdengar di telinga Din Taichang. Din, saya sudah menyampaikan berita ini kepada Tuan Laut Utara. Namun, sampai sekarang, belum ada balasan apapun, dan saya tidak tahu persis apakah Mu Chen akan muncul. Mendengar kata-kata itu, Dekan Taichang dengan lemah menganggukkan kepalanya tanpa terdeteksi. Din Taichang, apakah ada siswa lain yang ingin pindah dari Akademi Spiritual Surga Utara? Jika tidak, kata Fei Qingsong dengan wajah berseri-seri. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya, matanya mulai menyipit. Memalingkan kepalanya ke arah langit di arah utara, dia melihat seberkas cahaya melintas. Seperti angsa yang anggun, ia mendarat di alun-alun utara di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling. Saat cahaya menghilang, itu memperlihatkan tubuh langsing seorang gadis muda. Mengenakan pakaian yang berwarna hitam seperti tinta, dengan rambut keperakan tergerai dari kepalanya, dan wajah yang halus dan indah, dia membawa aura yang sangat unik yang membuatnya tampak tidak bergantung pada dunia di sekitarnya saat dia muncul di barisan semua orang. Alun-alun utara yang awalnya riuh tampaknya menjadi jauh lebih tenang saat ini. Terlepas dari Akademi Spiritual Surga Utara atau Akademi Spiritual Kuali Kuno, keheranan dan keterkejutan melintas di mata para siswa dari kedua sisi. Dia sudah tiba. Setelah melihat ini, sebuah getaran melintas di benak Sushuan dan yang lainnya. Apa? Benar-benar tidak ada siswa lain dari Akademi Spiritual Surga Utara yang belum bergerak? Aku sudah menunggu begitu lama hanya untuk seorang gadis? Liu Zheng juga sedikit terkejut dengan penampilan Luoli. Namun, di saat berikutnya, terdengar tawa dingin, suaranya terdengar. Mata Luoli yang jernih dan jernih diam-diam menatap Liu Zheng. Namun, dia tidak menanggapi dengan kata-kata apapun, hanya tangannya yang seperti batu giok yang perlahan menutupi pedang Luoshen miliknya. Peringkat 10 di peringkat surgawi, Luoli, meminta bimbinganmu. Suara Luoli yang lembut dan jelas perlahan berkibar di seluruh alun-alun. Peringkat 10 di peringkat surgawi?
Bahkan peringkat ke-4 MU, Hiao, telah kalah di tangan kakak senior Liu Zheng. Apa yang bisa dia, peringkat 10, lakukan? Pada saat ini, beberapa siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno berhasil mendapatkan kembali kejernihan mereka, sebelum menarik-narik mulut mereka. Diskusi terjadi berturut-turut ketika mereka berpikir, mungkinkah itu benar-benar jebakan madu para legenda? Sementara para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno sedang menjalani diskusi mereka, sebuah tatapan diam-diam muncul dari dalam barisan mereka. Akhirnya, ia menyatu pada tubuh menawan dari gadis yang sangat cantik dengan karakter luar biasa di dalam alun-alun. Tampaknya ada senyuman aneh dan merenung di dalam tatapan itu. Luoli, kamu benar-benar di sini. Di dalam alun-alun, Liu Zheng dengan dingin menatap Luoli, yang berdiri dengan anggun tidak terlalu jauh, sebelum perlahan berkata, saya adalah orang yang tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Jangan berasumsi bahwa aku akan melepaskanmu hanya karena kamu cantik. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin merusak wajah Anda, sebaiknya Anda mundur sekarang juga. Alis Luoli sedikit terangkat sebelum menjawab dengan suara lembut, tolong. Mendengar jawabannya, ekspresi Liu Zheng berangsur-angsur menjadi dingin. Sambil mendengus dingin, dia mengambil langkah maju dengan marah. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke langit saat tekanan energi spiritual yang berlebihan datang menyelimuti. Tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Ekspresi para siswa Akademi Spiritual Surga Utara berubah menjadi serius dan suram. Liu Zheng ini benar-benar galak dan kejam. Namun, kekuatannya juga sangat kejam. Su Xuan, Hiao dan yang lainnya juga menatap ke alun-alun. Bahkan mereka belum pernah melihat Luoli benar-benar mengambil tindakan sebelumnya. Namun, dia bisa berkolaborasi dengan Mu Chen untuk membunuh Raja Roh. Memikirkan hal itu, kekuatan sejatinya seharusnya tidak hanya terungkap sedikit saja. Tentu saja, mereka juga tidak dapat sepenuhnya menentukan seberapa kuat Luoli. Hanya ketika dia benar-benar mengambil tindakan barulah mereka dapat mengetahuinya. Saya harap dia juga menyembunyikan kekuatannya. Su Xuan berpikir sambil menghela nafas lembut di dalam hatinya. Gerakan Liu Zheng sangat berat. Jika dia menyakiti Luoli, pada saat itu, ketika Mu Chen tiba, tidak ada yang tahu betapa marah dan geramnya dia. Saat ini, dia hanya bisa berharap kekuatan Luoli mampu memberikan kejutan bagi mereka semua. Berdiri dengan angkuh di alun-alun, energi spiritual yang tak terbatas menyapu Liu Zheng. Menatap Luoli, cahaya dingin dan menyeramkan muncul dari matanya. Selama dia mampu mengalahkan lawan terakhirnya, Akademi Spiritual Northern Heaven seharusnya tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan, bukan? Akademi Spiritual Surga Utara tidak lebih dari ini. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut Liu Zheng saat dia berkata dengan suara lembut, karena aku tidak dapat bertemu dengan tiga teratas dari apa yang disebut peringkat surgawi, aku hanya perlu melangkah ke atas. Mereka satu persatu selama kompetisi akademi hebat setengah tahun kemudian. Mendengar kata-katanya, niat dingin muncul di mata Luoli yang jernih dan jernih. Menatap Liu Zheng, tangannya yang seperti batu giok perlahan menggenggam pedang Luo Shen dengan erat. Pada saat berikutnya, semua orang bisa merasakan energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya, mirip dengan badai. Kepadatan dan kekuatan energi spiritual juga telah mencapai tahap penyelesaian surgawi. Mata para siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang tak terhitung jumlahnya langsung terbuka lebar. Tidak ada yang menyangka bahwa selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, Luoli, peringkat 10 di peringkat surgawi, sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan lebih baik dari Mu Chen dalam hal penyembunyian. Namun, Luoli menganggap tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya yang tertuju padanya sebagai bukan apa-apa. Menatap Liu Zheng, yang wajahnya juga berubah, suaranya yang jernih dan dingin, diikuti oleh deringan pedang yang merdu dan tajam, bergema di cakrawala. Untuk berurusan denganmu, aku hanya perlu satu pedang. Pedang Ki tanpa batas melesat melintasi langit. Berdengung. Suara deringan pedang yang jelas mengiringi aura pedang yang tak terbatas saat ia melesat langsung menembus awan. Pedang aura yang cepat dan ganas bergelombang di langit, menyebabkan langit tampak menjadi gelap dan suram. Suara teriakan yang awalnya memenuhi udara di alun-alun telah berhenti saat hal ini terjadi. Terlepas dari Akademi Spiritual Surga Utara atau Akademi Spiritual Kuali Kuno, wajah semua siswa memiliki bayangan keseriusan.
Tak seorang pun akan membayangkan bahwa wanita muda yang tampak luar biasa baik dalam temperamen maupun kecantikannya ini akan mampu menampilkan sikap yang menakjubkan dan mengesankan. Namun, dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia masih menduduki peringkat 10 di peringkat surgawi? Ini benar-benar cukup untuk menargetkan peringkat 3 teratas. Su Xuan, Hiao dan yang lainnya terkejut dengan keheranan yang terlihat di wajah mereka. Hal ini terutama berlaku pada Hiao, dia memasang ekspresi kesal di wajahnya. Di antara para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, hanya ada 2 orang yang bisa dikatakan telah benar-benar melangkah ke tahap penyelesaian surgawi. Keduanya adalah Shen Changshen dan Li Xuantong. Bahkan Mu Chen, yang memiliki berbagai metode dan kekuatan tempur yang sangat kuat, masih terlalu jauh dari tahap penyelesaian surgawi sehubungan dengan kekuatan aslinya. Awalnya, ia berasumsi bahwa Mu Chen akan menjadi orang ketiga yang melangkah ke tahap penyelesaian surgawi. Akan tetapi, siapa yang mengira bahwa Luo Li, seseorang yang jarang sekali bertemu orang dan jarang menunjukkan kekuatan sejatinya, ternyata memiliki kekuatan menakutkan seperti itu? Sepasang kekasih ini sungguh tidak normal. Apakah mereka tidak takut diafragma mereka terasa tak tertahankan karena bersembunyi seperti itu? Ada beberapa orang yang diam-diam mengatupkan giginya, karena ini jelas merupakan pukulan yang cukup besar bagi mereka. Namun, selain beberapa orang yang mengalami depresi, sebagian besar siswa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kegembiraan dan kebahagiaan yang terpancar dari mata mereka. Kekuatan Luo Li sekuat ini, sehingga Liu Shen tidak bisa terus bersikap kurang ajar lagi. Satu pedang? Kamu terlalu sombong. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung banyaknya dari sekeliling, ekspresi kaget Liu Shen menghilang saat dia mendengus sambil tertawa dingin. Kekuatan Luo Li ini benar-benar jauh melampaui ekspektasinya, namun, ia masih berada di tingkat awal tahap penyelesaian surgawi. Jika dia ingin mengalahkannya dengan menggunakan satu pedang, itu hanyalah lelucon besar. Namun, Luo Li sepertinya tidak mendengar tawa dinginnya. Mengepalkan pedang Luo Shen di tangannya yang seperti batu giok, jari-jarinya yang ramping menelusuri sarung pedang. Detik berikutnya, cahaya dingin muncul saat pedang Luo Shen meninggalkan sarungnya sekali lagi. Saat kemunculannya, seluruh dunia tampak menjadi dingin dan beku. Aura pedang menutupi langit saat pedang cahaya raksasa sepanjang 300 meter melesat ke langit. Pedang aura yang tak terbatas dan agung mulai mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa tarikan napas singkat, pedang cahaya raksasa sepanjang 300 meter itu mulai mengembun dan membentuk sungai pedang aura. Dengan kemunculannya, pedang aura yang menakutkan mulai terpancar darinya. Saat dia melihat sungai pedang aura, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah Liu Shen. Niat dingin muncul dari kulitnya saat fluktuasi yang sangat berbahaya mulai muncul dari hatinya. Melihat itu, Luo Li dengan lembut melangkah maju. Dengan sedikit gemetar di tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang di tangannya ditusukkan dengan lembut. Berdengung. Pedang panjang itu berdengung dan menjerit seolah ada sesuatu yang beresonansi dengan pedang itu. Di langit, sungai pedang aura mulai mengalir ke bawah, berubah menjadi sinar cahaya yang mencolok. Membawa pedang aura yang sangat cepat dan ganas, ia menyapu dengan ganas ke arah Liu Shen. Satu pedang berubah menjadi sungai Luo. Bang! 10.000 helai pedang aura melonjak ke depan, dan sebelum sungai pedang aura turun ke tanah, bumi sudah terbelah hingga mencapai kondisi bencana. Saat ini Luo Li telah menunjukkan seluruh kekuatannya dan mengerahkan segalanya untuk gerakan ini. Oleh karena itu, kali ini, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya dalam perang berburu. Liu Shen mengangkat kepalanya, bayangan sungai pedang aura terpantul di pupil matanya. Pada saat ini, tatapannya berubah menjadi sangat serius ketika dia berpikir, pedang tunggal ini benar-benar menakjubkan. Namun, ingin membuatnya, Liu Shen mengakui kekalahan tidak semudah itu untuk dilakukan. Kilatan dingin muncul dari dalam matanya dan dengan genggaman tangannya, tombak merah tiba-tiba muncul di dalamnya. Dari tombak di tangannya, gejolak energi spiritual yang tidak menentu menyapu, seperti api. Tombak perang Dewa Api. Semua energi spiritual meledak dari dalam tubuhnya tanpa sedikit pun pengekangan saat energi spiritual berwarna merah melonjak ke arah langit. Dengan tusukan tombaknya dari depan, udara di dalam wilayah itu sepertinya telah tertembus dan pecah karenanya. Bang!
Setiap orang yang hadir dapat melihat api mengerikan yang meledak secara eksplosif dari dalam tubuh Liu Shen saat cahaya merah menyelimuti langit dan bumi seperti amukan dewa api. Membawa api kemarahan dalam jumlah besar, ia bertabrakan dengan keras terhadap sungai pedang aura. Bang! Pada saat tabrakan terjadi, aura pedang dan cahaya merah meledak. Aura pedang menimbulkan kekacauan di seluruh area, menyebabkan bumi hancur seketika dan runtuh saat retakan raksasa meluas dengan cepat ke tanah. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba pecah. Saat aura pedang menyapu, ia benar-benar berhasil mengiris dan menghancurkan energi spiritual berwarna merah yang mirip dengan api. Ekspresi kaget muncul di mata Liu Shen saat dia berpikir, aura pedangnya begitu cepat dan ganas dan jauh melebihi ekspektasiku. Tangannya mulai gemetar saat dia mundur secara eksplosif, tidak berani memiliki tekad untuk menghadapi ujung tajam itu lagi. Namun, saat dia mulai mundur, dan sikapnya yang mengesankan telah melemah, sesosok tubuh cantik dan anggun melesat ke arahnya. Aura pedang yang menutupi langit sepertinya mengikuti sosok cantik itu yang mulai melonjak ke arahnya. Mirip dengan kilat, aura pedang merobek ruang dan langsung menuju ke arah Liu Shen saat dia menatapnya dengan tatapan kaget. Kecepatan itu terlalu cepat, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya saat ujung tajamnya dengan cepat membesar dalam pandangannya, namun, dia tidak memiliki satupun energi tersisa untuk menghindarinya. Saat cahaya pedang menyapu ke depan, tubuh pedang, yang beriak seperti air, menepuk dada Liu Shen sebelum aura pedang meletus. Bang! Liu Shen terbang melintasi langit, sebelum mendarat dengan fatal di luar arena. Seteguk darah segar menyembur keluar saat wajahnya menjadi pucat pasi, sementara matanya dipenuhi teror dan kelegaan karena dia selamat. Dia sebelumnya telah merasakan perasaan kematian ketika pedang aura menyerangnya. Jika Luoli ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak punya cara untuk hidup. Pemenangnya muncul terlalu cepat. Kehebatan pedang itu hanya dirasakan oleh sebagian kecil orang. Namun ketika Liu Shen mendarat dengan keras di tanah, semua orang yang hadir sudah tahu siapa pemenangnya. Oleh karena itu, sorak-sorai kegembiraan yang mengguncang dunia seketika terdengar dari lokasi Akademi Spiritual Surga Utara. Su Xuan, Hiao dan yang lainnya memasang ekspresi keheranan saat mereka menatap sosok cantik di arena dengan tatapan yang agak aneh. Siapa yang mengira bahwa wanita muda ini, yang hanya mengikuti diam-diam di belakang Mu Shen, ternyata menyembunyikan kekuatan seperti itu? Mereka semua meremehkannya. Dia tidak hanya memiliki kecantikan dan temperamen yang mencuri perhatian orang, kekuatannya juga sama menakjubkannya. Dia benar-benar tangguh, seru Su Huang sambil menghela nafas. Kelompok mahasiswa baru ini benar-benar luar biasa. Memiliki satu Mu Chen saja sudah cukup, dan sekarang, siapa sangka gadis yang biasanya pendiam ini ternyata begitu menakutkan. Sepertinya dia sengaja menahan ketajamannya ketika berdiri di samping Mu Chen dan bersikap introvert. Namun, seperti pedang yang tidak biasa di tangannya, akan ada suatu hari di mana dia akan memperlihatkan ujung tajamnya. Dan itu terjadi hari ini. Sementara para siswa Akademi Spiritual Surga Utara bersorak, para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno memasang ekspresi tidak menentu dan sedih. Pada awalnya, mereka masih merasa bersemangat, namun, siapa yang dapat membayangkan bahwa dalam waktu singkat, situasi akan berubah secara menyeluruh? Liu Shen dari tahap penyelesaian surgawi sebenarnya telah dikalahkan dalam waktu sesingkat itu. Di podium, wajah tersenyum dari dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno, Fei Qingsong, sedikit bergerak, sebelum berkata sambil tersenyum, tidak diragukan lagi salah satu dari 5 akademi besar. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya ada orang yang begitu tangguh, selain 10 besar di peringkat surgawi yang belum menampakkan diri? Din Tai Chang tersenyum sambil melihat ke arah wanita muda yang berdiri di arena dan menjawab, kamu terlalu melebih-lebihkan, Din Fei. Luoli tidak suka berkelahi, dan jika bukan karena emosinya berbeda dari hari-hari lainnya, dia tidak akan mengambil tindakan. Fei Qingsong juga tersenyum. Menyipitkan matanya, dia berkata, dia dipanggil Luoli? Pedang yang dia eksekusi. Itu membuatku mengingat teknik pedang Luo Shen dari klan Dewa Luo. Mungkinkah dia adalah anggota klan Dewa Luo? Dekan Tai Chang menolak berkomentar dan menjawab, sejak Liu Shen dikalahkan, pertukaran ini harus berakhir di sini. Kedua belah pihak sama-sama menang, dan Akademi Spiritual Kuali Kuno sungguh kuat dan kokoh. Haha, tunggu sebentar, kata Fei Qingsong sambil tersenyum, Dekan Tai Chang, kami
Akademi Spiritual Kuali Kuno masih memiliki orang-orang yang belum bertarung. Saya tidak mengatakan bahwa Liu Shen adalah yang terkuat murid Akademi Spiritual Kuali Kuno kami. Selain itu, meskipun kalian semua memiliki anggota klan Dewa Luo. Haha. Kami juga memiliki siswa dengan latar belakang khusus. Setelah mendengar kata-katanya, Dekan Tai Chang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini pasti sudah siap. Di arena, Luo Li perlahan mulai menahan aura pedang yang mengelilingi tubuhnya saat dia diam-diam melihat ke arah Liu Shen, yang tampak seperti sosok yang menyesal dan berkata, energi spiritualmu dangkal. Tampaknya ada seseorang yang dengan paksa meningkatkan kekuatanmu. Dengan kemampuan aslimu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantang peringkat 3 surgawi teratas di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Ekspresi jelek muncul di wajah Liu Shen saat dia ingin mengutuk. Namun, karena pedangnya yang ganas dan cepat sebelumnya muncul di benaknya, dia tidak dapat berbicara pada saat itu. Penampilan yang agak gemetar itu telah kehilangan semua rasa kagum sebelumnya. Para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno mengatupkan gigi mereka, namun, masih belum ada seorang pun yang berani membuka mulut dan berbicara. Bahkan Liu Shen dikalahkan, dan jelas bahwa mereka tidak mampu meraih kemenangan melawan Luo Li. Luo Li memandang ke arah para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, yang menahan amarah mereka, sebelum berbalik dengan anggun dan berjalan pergi dengan pedang panjang di tangannya yang seperti batu giok. Meskipun dia tidak suka berkelahi dengan orang-orang di Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih menjadi murid di sini dan tentu saja tidak akan berdiri di sudut dan melihat orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno datang ke sana dan mempermalukan Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, karena dia telah mencapai tujuannya, dia tidak akan terus berada di arena. Melihat Luo Li, yang telah membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi, Liu Shen mengepalkan tangannya, sebelum akhirnya menjadi tenang. Ekspresi kecewa muncul di matanya saat dia memahami bahwa dia benar-benar bukan tandingan Luo Li. Haha. Namun, saat Luo Li mengambil 2 langkah, suara tawa lembut perlahan terdengar dari dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno. Setelah mendengar tawa itu, langkah Luo Li terhenti. Setelah mendengar tawa itu, tak disangka, beberapa siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno itu menggigil kedinginan saat ekspresi wajah mereka berubah. Tatapan yang tak terhitung banyaknya tertuju ke arah suara tawa itu. Di posisi paling belakang dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, sesosok tubuh perlahan berdiri dan berjalan melewati kelompok tersebut. Akhirnya berdiri di depan Liu Shen, dia dengan santai berkata, tidak berguna. Getaran samar melanda Liu Shen, namun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan enggan. Sosok itu berjalan melewati Liu Shen dan perlahan berjalan ke arena. Mengangkat kepalanya, wajah tampan terungkap. Di wajahnya ada sepasang pupil merah yang terlihat mirip darah, yang membuatnya sangat menarik perhatian. Haha, Luo Li. Permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Aku tidak pernah membayangkan kamu benar-benar berada di tempat ini. Luo Li berbalik. Ketika dia melihat pupil merah pria di depannya yang mirip dengan darah, niat dingin yang tak ada habisnya muncul dari dalam matanya yang jernih dan jernih. Tangannya yang seperti batu giok perlahan mencengkeram pedang panjangnya dengan erat saat suara dingin yang dipenuhi dengan niat dingin keluar dari bibir merah itu. Klan Dewa Darah.